Tahun 1260 Masehi, dunia Islam seperti ditutup kabut maut. Baghdad, jantung ilmu pengetahuan, sudah jadi puing. Sungai Tigris konon menghitam oleh tinta kitab yang dibuang, lalu memerah oleh darah para ulama. Dan setelah menelan Irak serta Syam, pasukan Mongol kini menoleh ke barat, Mesir, benteng terakhir yang masih berdiri. Surat ancaman Hulagu sudah sampai, pendek, dingin, dan mematikan. Kami telah menghancurkan bangsa-bangsa. Cobalah lari jika kalian mampu. Tapi sejarah tidak selalu tunduk pada teror. Di sebuah lembah bernama Ain Jalut, sekelompok kesatria budak, Mamluk, menyiapkan kejutan yang akan merobek mitos Mongol tak terkalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Ini bukan sekadar perang, ini pertaruhan hidup mati peradaban. Ketika sains militer, keberanian spiritual, dan strategi jenius Sultan Saifuddin Qutuz bersama Panglima Muda Baibars bersatu. Bagaimana Palestina dijadikan jebakan, dan bagaimana satu kemenangan menyelamatkan Mekah, Madinah, dan Al-Quds. Mari kita masuk ke epos perisai terakhir di padang Ain Jalut. Tahun 1258 Masehi menjadi titik paling gelap dalam sejarah dunia Islam. Baghdad, pusat ilmu pengetahuan dan kebesaran Abbasiyah, jatuh ke tangan Mongol. Baitul Hikmah dihancurkan, kitab-kitab dibuang ke Sungai Tigris, dan pembantaian terjadi tanpa ampun. Jatuhnya Baghdad bukan sekadar kekalahan militer, tetapi runtuhnya simbol peradaban. Setelah Irak dan Syam, ancaman bergerak ke barat. Mongol kini menatap Mesir. Di mata banyak orang, mereka adalah pasukan tak terkalahkan, azab yang tak bisa dihentikan manusia. Di bawah Hulagu Khan dan Jenderal Kit Buka, Mongol menjadi mesin perang paling efektif abad ke-13. Kavaleri mereka bergerak cepat, para pemanah mampu menembak dengan presisi sambil berkuda, dan sistem komunikasi mereka memungkinkan koordinasi jarak jauh. Lebih dari itu, mereka menguasai perang psikologis. Kota yang melawan dihancurkan total untuk menebar ketakutan. Selama puluhan tahun, tak ada tentara yang mampu mengalahkan pasukan inti Mongol dalam pertempuran terbuka. Di tengah teror itu, Mesir memiliki kekuatan unik, Mamluk. Secara harfiah berarti budak, tetapi mereka adalah prajurit elit yang direkrut sejak kecil dari Kaukasus dan Asia Tengah, lalu dididik dalam sistem militer ketat. Mereka dilatih fisik, taktik, dan spiritual secara ekstrim, menguasai pedang, tombak, dan busur berat, serta mampu menggabungkan kecepatan kavaleri ringan dan kekuatan kavaleri berat. Loyalitas mereka hanya pada barak dan saudara seperjuangan. Identitas mereka adalah perang. Saat ancaman Mongol mendekat, Mesir membutuhkan pemimpin yang berani. Sosok itu adalah Sultan Saifuddin Qutuz, mantan pangeran yang negerinya dihancurkan Mongol, lalu dijual sebagai budak sebelum bangkit menjadi sultan. Qutuz tahu, jika Mesir jatuh, maka peradaban Islam akan padam. Ia menggulingkan penguasa lemah, menyatukan para emir, dan memimpin langsung persiapan perang. Ia memerintahkan para elit menyerahkan harta mereka sebelum meminta pengorbanan rakyat. Fatwa jihad dikumandangkan, ketakutan berubah menjadi tekad. Dunia Islam yang hampir putus asa kini memiliki harapan terakhir. Harapan itu akan diuji di sebuah lembah bernama Ain Jalut. Ancaman Mongol dijawab Sultan Qutuz dengan keputusan yang sangat tegas. Ketika utusan Hulagu datang membawa surat ancaman yang penuh penghinaan, ia tidak memilih jalan diplomasi. Para utusan itu dieksekusi dan kepala mereka digantung di gerbang Kairo.
Tindakan ini bukan sekedar kekerasan, melainkan pesan strategis. Mesir tidak akan menyerah. Qutuz memahami bahwa kekuatan utama Mongol bukan hanya pada pedang, tetapi pada teror psikologis. Maka ia harus mematahkan ketakutan itu lebih dulu. Ia menyatukan para emir Mamluk yang sebelumnya terpecah dan memanggil kembali Panglima jenius Baibars untuk memperkuat pasukan. Langkah cerdas berikutnya adalah diplomasi dengan tentara salib di Akko. Qutuz menyampaikan bahwa Mongol tidak akan membedakan Muslim dan Kristen jika menang. Tentara salib pun memilih netral dan mengizinkan pasukan Mamluk lewat serta memperoleh logistik. Sementara itu, jaringan intelijen bekerja intensif. Informasi penting diperoleh. Sebagian besar pasukan inti Mongol telah kembali ke timur bersama Hulagu. Di Syam hanya tersisa kekuatan di bawah Kitbuka. Qutuz melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia memutuskan strategi ofensif, membawa perang keluar dari Mesir menuju Palestina sebelum Mongol siap sepenuhnya. Lokasi pertempuran dipilih dengan perhitungan matang. Ain Jalut, sebuah lembah sempit di Galilea yang dikelilingi perbukitan. Medan ini sangat membatasi gerak kavaleri Mongol yang mengandalkan ruang luas dan kecepatan. Baibars memimpin pasukan depan dengan jumlah terbatas sebagai umpan. Ketika Kitbuka melihat pasukan Mamluk tampak kecil, ia menyerbu tanpa ragu. Baibars bertempur sengit lalu mundur pura-pura, menarik musuh masuk lebih dalam ke lembah. Begitu pasukan Mongol berada di titik terdalam, pasukan inti Mamluk yang bersembunyi di balik bukit muncul dari dua sisi. Serangan mendadak itu menjepit Mongol. Kavaleri berat Mamluk menghantam dengan kekuatan penuh, memaksa Mongol bertempur di ruang sempit yang meniadakan keunggulan mobilitas mereka. Meskipun terjebak, pasukan Mongol tidak runtuh dengan mudah. Mereka melancarkan serangan balasan yang sangat kuat hingga hampir memecah sayap kiri Mamluk. Barisan mulai goyah dan kekalahan tampak semakin dekat. Di saat kritis itu, Qutuz melakukan tindakan heroik. Ia melempar helmnya agar dikenali pasukannya dan berteriak lantang, "Wa Islamah!" Ia kemudian memacu kudanya langsung ke garis depan, memimpin serangan balik. Teriakan itu membakar semangat pasukan. Moral Mamluk bangkit drastis. Mereka menghantam kembali dengan kekuatan penuh. Formasi Mongol akhirnya pecah. Kitbuka tertangkap setelah kudanya tewas dan kemudian dieksekusi. Sisa pasukan melarikan diri, tetapi dikejar dan dihancurkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tentara inti Mongol kalah dalam pertempuran terbuka. Kemenangan Ain Jalut memiliki dampak yang sangat besar. Mitos bahwa Mongol tak terkalahkan runtuh seketika. Dunia Islam yang sebelumnya diliputi ketakutan kembali menemukan harapan dan kepercayaan diri. Mesir bangkit menjadi pusat kekuatan baru. Kesultanan Mamluk kemudian menjadi pelindung dua tanah suci dan penjaga stabilitas kawasan selama berabad-abad. Para ulama dan cendekiawan yang selamat dari kehancuran Baghdad bermigrasi ke Kairo, menjadikannya pusat intelektual baru dunia Islam. Ain Jalut membuktikan bahwa tidak ada kekuatan militer yang sempurna. Dengan persatuan, strategi cerdas, dan kepemimpinan berani, arus sejarah dapat dibalik. Di lembah itu, bukan hanya pasukan Mongol yang dihentikan, tetapi juga kehancuran peradaban yang hampir menelan dunia.